Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mendahulukan kerajaan-Nya hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui mesbah doa di malam hari ini ya Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau memuridkan kami Tuhan, untuk mendahulukan kerajaan-Mu yang lebih apapun dalam hidup kami. Jadi sesuatu yang sangat penting bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan buat kehadiran-Mu pada malam hari bagi semua kami. Sambil kami merindukan hanya Engkau yang melakukan kehendak-Mu dan kerajaan-Mu pada malam hari ini. Melalui mesbah doa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kami sembah Engkau Raja kami yang mulia. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, kami sembah, sembah Raja mulia. Haleluya, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, dipuji,
tinggikan namanya Yesus. Hormat Dia, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Biar musik saya naikkan pujian ini. Mari setiap kita boleh berdoa di hadapan Dia. Bapa, kami rindu melalui mesbah doa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Talau, boleh mengenal Engkau dengan benar. Amin. Boleh menyembah Engkau, kerajaan-Mu dan kehendak-Mu yang menjadi utama dalam setiap kehidupan kami di negeri ini ya Tuhan. Mari Engkau bertata terus atas pujian dan penyembahan kami. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini. Dipuji, oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormati Dia, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja dari surga, dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Mari sembah, tinggikan Dia, oh,
Engkau yang layak terima pujian dari umatmu, dari gerejamu, dari seluruh negeri ini. Amin. Haleluya. Oh, Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau telah hadir Tuhan dan bersemayam di atas pujian umat-Mu. Engkaulah Raja segala raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Tuhan pemilik dari segala sesuatu yang ada. Engkaulah Aba, ya Bapa, sumber dari segala sesuatu yang ada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar lagi kami mau men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan memberikan penerangan, pengertian, dan pemahaman, serta kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dipermuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan, di dalam acara mesbah doa ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam acara mesbah doa di malam hari ini. Saya percaya Tuhan sudah melawat kita semua. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Judulnya di malam hari ini adalah Kingdom Influence atau pengaruh kerajaan. Kita akan belajar tentang bagaimana cara kerajaan Allah itu beroperasi. Bagaimana cara kerja kerajaan Allah. Dalam hal ini saya mengambil tentang yeast atau ragi. Yeast atau ragi, kita akan pelajari apa sih pengaruhnya ragi, ya, sehingga Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti ragi. Mari kita baca di dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ke-33. Ini adalah ayat atau nats Alkitab utama, saudara ya, yang akan kita pelajari ya. Kalau sudah dapat yuk kita baca yuk ya, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara ya, Yesus itu pada waktu pelayanannya di bumi ya, di dalam Markus 4 ayat 33 dan 34 bahwa kalau dia mau memberitakan Injil kerajaan sorga, ya, dia selalu ya memberikannya dalam perumpamaan. Ya, kalau kita lihat dalam Markus 4 ayat 33 dan 34 ada tertulis begini ya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka. Ya, mereka ini orang banyak yang mengikuti Yesus sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi dikatakan di sini jelas banget gitu ya, bahwa tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, kecuali kepada murid-muridnya ya, dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri ya. Nah, ini privilege saudara, kalau saudara menjadi murid saudara, maka saudara diberitahukan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya ya, yang mengurapi kita, yang mengajar kita supaya kita mengerti firman itu, saudara ya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi kita balik lagi ke ayat yang tadi ya, Matius 13 ayat 33 ya. Jadi ia menceritakan perumpamaan. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan perumpamaan itu ya? Nah, perumpamaan itu adalah kisah atau gambaran yang diberikan secara berdampingan dengan kisah atau topik yang berbeda. Maksudnya apa? Agar mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, perumpamaan itu adalah alat bantu untuk mengajar atau menyampaikan sesuatu dan dapat dianggap sebagai analogi. Ya. Kemudian perumpamaan Yesus adalah kisah atau gambaran yang diberikan secara berdampingan dengan suatu kebenaran guna menjabarkan kebenaran itu. Ya. Nah, perumpamaan itu kadang disebut dengan kisah atau gambaran duniawi dengan arti surgawi. Itulah yang disebut dengan perumpamaan ya. Nah, di dalam pelayanannya, Yesus itu banyak menggunakan perumpamaan. Setidaknya ada 50 perumpamaan Yesus yang direkam di dalam kitab-kitab Injil ya. Nah, jadi tidak ada satupun saudara ya yang tidak disampaikan melalui perumpamaan kecuali kepada murid-muridnya langsung saudara ya. Nah, sekarang perumpamaan itu ya di sini dikatakan bahwa hal kerajaan sorga ya. Jadi yang pertama yang mesti kita mengerti itu tentang hal kerajaan sorga. Saya terlebih dahulu akan ya menyampaikan konsep daripada kerajaan. Ya. Apa sih konsep kerajaan itu ya? Nah, konsep kerajaan itu tidak ditemukan oleh umat manusia ya. Tetapi merupakan bentuk pemerintahan pertama yang diperkenalkan oleh Sang Pencipta kita. Jadi ya, konsep tentang kerajaan ini itu adalah ide daripada Sang Pencipta kita, saudara. Ya, bukan dari ide manusia, bukannya rancangan manusia gitu, saudara ya. Tetapi itu semua berasal dari Sang Pencipta. Ya. Nah, konsep ini muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 ya, di sana pada saat penciptaan manusia. Ya, kita baca dulu ya di sini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa
ya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, ya menurut gambar dan rupanya, kemudian Allah kita memberikan kuasa, ya kalau bahasa Ibraninya adalah radah, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah dominion. Ya. Nah, radah itu berarti adalah kuasa untuk berkuasa, memerintah, mengatur, memanage, ya, untuk mengelola, ya, untuk menjadi tuan atas segala sesuatu. Itu yang disebut dengan berkuasa di sini. Ya. Nah, jadi saudara, di awal kitab Perjanjian Lama, ya, itu di pasal yang pertama ayat yang ke-26, ya, manusia diberikan mandat untuk berkuasa, ya. Kuasa di sini rada tadi adalah kuasa kerajaan, saudara, di sini, ya. Karena memang Allah kita itu adalah raja segala raja. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, berarti kita ini adalah raja, tapi R-nya kecil, saudara. Kalau Allah kita rajanya R-nya besar, begitu, ya. Ya, jadi kita ini yang ada di bumi adalah putra-putri raja yang mewakili pemerintahan sorga di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi rencana Tuhan bagi manusia adalah memperluas kerajaannya, ya, atau pemerintahan surgawinya, saudara, ke bumi melalui prinsip kolonisasi. Jadi kita itu makanya kalau kita berdoa, ya, di dalam Matius 6 ayat yang 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, ya. Nah, jadi tugas manusia adalah membangun pengaruh atau memberikan influence dan kebudayaan sorga di bumi. Dengan mewakili apa? Sifatnya, nilai-nilainya, dan moralitas Allah di bumi ini. Itu adalah tugas daripada manusia, tugas daripada saudara dan saya. Untuk memberikan influence dari pemerintahan kerajaan sorga di bumi. Ya. Nah, dengan cara ini pemerintahan sorgawi Allah akan terwujud di bumi. Melalui gambarannya, yaitu kita manusia. Yang diperluas di dalam kita semua, ya, inilah kerajaan yang pertama, yaitu yang Yahweh kita, Raja kita, memperluas kerajaan surgawinya ke bumi melalui keturunannya, yaitu manusia yang menjadi putra dan putri Raja tentunya. Nah, ini adalah kisah dan pesan luar biasa, ya, di dalam Alkitab. Jadi kekristenan itu bukan sebuah agama, ya. Kita ini adalah sebuah keluarga kerajaan. Ya, yang mengerti katakan amin. Katakan bahwa saya adalah keluarga kerajaan Allah. Ya. Nah, sekarang definisi kerajaan apa sih? Ya. Definisi kerajaan menurut Dr. Myles Munroe, ya, dia mendefinisikan bahwa kerajaan Allah itu sebagai pengaruh pemerintahan seorang raja yang berkuasa atas wilayah kekuasaannya, memengaruhinya wilayah tersebut dengan kehendak, maksud, dan tujuan pribadinya, agar semua warganya memiliki budaya, nilai, moral, dan gaya hidup yang mencerminkan sang raja. Saya ulang sekali lagi, ya, definisi kerajaan Allah adalah sebagai pengaruh pemerintahan seorang raja atas wilayah yang dikuasainya, kemudian memengaruhinya wilayah tersebut dengan kehendak, maksud, dan tujuan pribadinya, agar semua warganya memiliki budaya, nilai, moral, dan gaya hidup yang mencerminkan sang raja. Ya, sudah jelas, ya, definisi daripada kerajaan Allah. Jadi prioritas manusia, ya, itu ada di dalam Matius 6 ayat 33, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan hanya memberikan dua prioritas dalam hidup manusia, ya.
Dua prioritas itu yang pertama adalah ya, yang pertama kerajaan Allah dan yang kedua adalah kebenaran Allah, Saudara. Yang pertama apa? Kerajaan Allah, yang kedua adalah kebenaran Allah. Kerajaan itu mengacu pada pengaruh pemerintahan sorga di bumi. Dan kebenaran mengacu kepada keselarasan dan posisi yang benar dengan otoritas pemerintahan tersebut. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa kerajaan mengacu pada pengaruh pemerintahan sorga di bumi ini dan kebenarannya mengacu pada keselarasan dan posisi yang benar dengan otoritas pemerintahan tersebut. Jadi prioritas tertinggi dan hasrat terbesar kita seharusnya adalah memasuki kerajaan Allah ya, dan memiliki kehausan dan kerinduan akan hubungan yang benar dengan pemerintahan sorgawi kita. Haleluya. Ya, kita balik lagi ke tadi ya, Matius 13 ayat 33. Nah, ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi perumpamaan yang sudah kita bahas, yang kedua adalah kerajaan sorga, dan yang ketiga adalah ragi. Ya. Nah, jadi saudara, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi ya, yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya ya. 1 sukat itu 12 liter saudara. Jadi ya, sedikit atau dalam jumlah yang kecil ragi itu dia bisa menghamirkan adonan yang berjumlah 36 liter saudara ya. Nah, inilah prinsip kerja atau prinsip pengoperasian daripada kerajaan sorga ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ragi itu sendiri ya. Ragi itu adalah mikroorganisme yang bersel tunggal ya, berbentuk oval, tidak berwarna dan termasuk dalam keluarga jamur ya. Kalau saudara pernah belajar biologi, saudara akan menemukan ya tentang ragi ini ya. Jadi ragi itu adalah mikroorganisme bersel satu ya, bersel tunggal, berbentuk oval, tidak berwarna dan termasuk dalam keluarga jamur. Nah, ragi yang digunakan dalam proses pembuatan roti, karena memang roti menjadi makanan utama bagi bangsa Israel gitu ya di Timur Tengah itu ya, yang dikenal dengan nama Saccharomyces cerevisiae, yang berkembang biak dengan cara membelah diri atau budding ya. Jadi cara kerjanya dia membelah diri gitu, dari 1 sel membelah diri jadi 2, jadi 4, jadi 8 dan seterusnya gitu ya. Itulah caranya dia bermultiplikasi. Nah, fungsi ragi itu apa sih ya? Kalau kita lihat fungsi ragi di dalam proses pembuatan roti, yang pertama adalah dia bisa menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida selama proses fermentasi, sehingga adonannya bisa mengembang gitu ya. Walaupun ya dia punya ragi sedikit, ya adonannya begitu banyak, tapi dia bisa adonan itu dibuat lebih mengembang gitu loh saudara ya. Nah, kemudian yang kedua fungsi ragi adalah mematangkan atau mellowing dan menggempukan ya, mengempukan maksudnya ya, yang disebut dengan gluten ya. Jadi mematangkan dan mengempukan ya, sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan. Yang ketiga adalah membantu terbentuknya aroma dan rasa selama proses fermentasi berlangsung ya. Nah, jenis ragi yang kita kenal nih ya, kita nggak usah jauh-jauh, kita yang ada di Indonesia itu adalah 3 jenis ragi ya yang ada di Indonesia. Yang pertama tuh bentuk ragi segar atau disebut dengan fresh yeast. Yang kedua adalah ragi koral yang disebut dengan active dry yeast. Dan yang ketiga adalah ragi instan atau yang disebut dengan instant dry yeast ya. Jadi ada 3 ya. Nah, kita akan masuk kepada inti daripada sharing firman di Mesbah Doa malam hari ini, yaitu bahwa kerajaan Allah itu ya, kerajaan sorga itu seumpama ragi ya. Oleh karena itu kita akan belajari ya, karakteristik ragi itu bagaimana, sehingga diambil sebagai perumpamaan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga ya. Yang pertama karakteristik ragi adalah ragi tidak aktif
aktif ketika disimpan rapat dalam kemasan. Kalau ragi disimpan di dalam kemasannya, saudara, ya, mau berapa lama dia sampai expired atau kadaluarsa, maka ragi tidak akan berfungsi sebagai ragi. Ragi itu, saudara, hanya bisa berfungsi, hanya bisa bekerja kalau dia dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dia ditaruh di dalam adonan, dan dia akan bekerja, berfungsi untuk mengembangkan, menghamirkan seluruh adonan itu. Ragi itu bisa kita artikan sebagai kita orang yang percaya, saudara. Kita yang telah dilahirkan baru dari air dan roh. Kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Kita yang adalah utusan-utusan Kristus yang disebut dengan duta besar Kristus, saudara. Itulah yang disebut dengan ragi. Ya. Nah, adonan itu adalah dunia ini, saudara. Dunia yang besar ini, saudara, ya. Dunia itu artinya adalah setiap orang yang masih berada di dalam kerajaan kegelapan. Jadi sebagai ragi kita diterjunkan di dunia ini untuk bisa menghamiri adonan dunia ini, yaitu setiap orang yang masih terbelenggu di dalam kerajaan kegelapan untuk kita lepaskan, kita pindahkan kepada kerajaan terang. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, kita sebagai ragi tidak boleh, saudara, hanya ada di dalam kemasan. Kita tidak boleh hanya berkumpul di dalam gereja, saudara, atau di tempat-tempat ibadah. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, dia memberikan amanat agung sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, pergilah. Pergilah, sekali lagi, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat ini penting, saudara, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat ini kepada semua murid-muridnya. Murid-murid itu adalah pengikut Kristus. Murid-murid itu adalah orang yang berjalan bersama Kristus. Murid-murid itu adalah orang yang belajar bersama dengan Kristus, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, kita sebagai ragi, saudara, di sini di dalam kerajaan sorga untuk bisa berfungsi, untuk bisa bekerja di dalam kerajaan Allah, maka kita harus keluar daripada kemasan kita. Amin. Jangan cuma jago kandang, saudara. Kita harus keluar, saudara. Kita harus memberitakan Injil kerajaan sorga kepada orang-orang lain, saudara, yang belum mengenal Tuhan. Kita harus bisa menjadi kesaksian buat banyak orang di luar dunia ini, di dunia ini, saudara, ya. Bukan memberi kesaksian di dalam gereja, saudara. Di dalam gereja itu kumpulan orang-orang benar, saudara. Sudah tidak perlu lagi dengan hal yang demikian. Tetapi tugas kita adalah pergi keluar untuk menghamiri seluruh adonan daripada dunia ini. Haleluya. Nah, yang kedua, karakteristik ragi yang kedua adalah ragi tampaknya tidak berdaya dan tidak penting. Betul ya? Ragi kelihatannya kecil, butiran gitu ya, ada yang bubuk gitu, kayak gitu ya. Nah, itu kelihatannya nggak penting banget gitu loh. Itu nggak diperhitungkan gitu loh ya. Gitu. Tetapi ingat saudara ya, ingat saudara bahwa kita sebagai ragi ini di dalam Efesus 1 ayat yang keempat ya. Efesus 1 ayatnya yang keempat ya. Dikatakan bahwa saudara, bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, yaitu saudara dan saya, sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini adalah umat pilihan Allah. Sebagai ragi kita sudah dipilih oleh Allah kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian saudara ya, setelah kita dipilih oleh Tuhan,
Kemudian di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, ya, Mazmur 139 ayat 14, Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Walaupun kelihatannya ragi itu kecil dan tidak diperhitungkan, tetapi ya ragi itu dibuat dengan dahsyat dan ajaib, saudara. Amin. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang dibuat dengan cara yang dahsyat dan ajaib oleh Tuhan kita. Haleluya. Kita mestinya bangga, saudara ya. Nah, kemudian saudara, setelah kita dipilih, saudara ya, oleh Tuhan, dikatakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita yang percaya dengan segenap hati kita, maka kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Allah kita adalah Raja segala raja. Bisa katakan amin? Ya. Kita diberikan kuasa kerajaan, saudara, oleh Raja segala raja, saudara. Ya. Karena kita ini memang anak-anak Raja. Amin? Ya. Jadi walaupun kecil, walaupun tidak diperhitungkan, walaupun kelihatannya ya gitu ya, orang ngelihat sebelah mata. Tetapi percayalah saudara, pertama kita adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa oleh Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, kemudian saudara, bukan hanya itu saja saudara ya. Memang ragi tanpa tidak berdaya dan tidak penting. Tetapi ingat saudara bahwa kita ini sebagai ragi saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa kamu berasal dari Allah. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah yang berasal dari Allah. Yang setuju katakan amin. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, yaitu Roh Kudus, ya, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ingat saudara, kita adalah umat pilihan Allah, kita dibuat secara dahsyat dan ajaib. Kita ini adalah anak-anak Allah yang berasal dari Allah dan didiami oleh roh yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yaitu roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Walaupun kita sebagai ragi di sini, saudara ya, yang tampak tidak berdaya dan tidak penting, tetapi karena ada roh Allah di dalam diri kita, saudara, maka di dalam Matius 12 ayat yang ke-28 ya, Matius 12 ayat yang ke-28, tetapi jika aku mengusir setan demi kuasa roh Allah, dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ini saudara luar biasa saudara. Jadi Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Jadi kalau kita punya kuasa roh Allah berdiam dalam diri kita yang disebut dengan indwelling spirit, maka kita punya kuasa untuk mengusir setan-setan, saudara ya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dengan yang namanya setan, saudara. Amin. Karena setan itu keberadaannya ilegal di bumi ini. Yang legal adalah kita ya, yang adalah roh, jiwa, dan tubuh, saudara ya. Kita mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang ilegal berkuasa di bumi ini. Amin. Makanya setan mudah diusir karena dia ilegal keberadaannya di bumi ini. Setuju katakan amin. Ya. Nah, bukankah saudara ya di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku ya. Dan hidupku yang dihidupi dalam daging adalah hidup dalam iman dengan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ingat saudara, Kristus ada di dalam kita saat ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau saudara percaya bahwa Kristus hidup dalam diri saudara, maka roh Kristus yaitu roh Allah yang berkuasa itu sudah ada di dalam diri kita.
roh kerajaan itu, saudara, ya, yang akan mendemonstrasikan kuasa kerajaan untuk mengkonfirmasi setiap berita atau kesaksian Injil kerajaan sorga. Amin. Makanya di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, Kisah 1 ayat yang ke-8, saudara, ya, walaupun kita ini tampaknya tidak berdaya, tidak penting gitu ya di hadapan orang lain gitu loh, saudara, ya. Maka saudara percayalah, saudara, ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, saudara, ya. Jadi pada waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, kita telah menerima kuasa, saudara, ya, kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus bangga walaupun ragi tampak tidak berdaya dan tidak penting, tapi dia bisa mengamirkan seluruh adonan yang besar itu, saudara, ya. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa menginfluence begitu besar, saudara, adonan daripada dunia ini. Sekarang karakteristik ragi yang ketiga adalah ragi tidak terintimidasi oleh besarnya adonan. Jadi ragi walaupun dia kecil, walaupun jumlahnya sedikit, dia tidak terintimidasi oleh besarnya adonan, saudara. Ya, karena ragi ini, sebagai ragi kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau di dalam Galatia 4 ayat yang ke-9, ya, itu, ya, Galatia 4 ayat 9, ya, dikatakan bahwa tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi roh-roh dunia itu, saudara harus tahu, ya, harus mengerti bahwa roh-roh dunia itu miskin dan lemah. Kalau miskin dia nggak punya apa-apa, kalau lemah dia tidak berdaya, makanya mudah diusir, makanya mudah dikalahkan, saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Ini perlu, saudara, kita mengerti, perlu kita pahami, saudara, ya, supaya kita ini sudah punya kuasa untuk mengusir roh-roh dunia itu, dan kita berkuasa atas roh-roh dunia itu yang lemah dan miskin. Daud, saudara, walaupun dia kecil, dia parasnya elok, dia masih imut-imut, kemerah-merahan, saudara, ya. Waktu berhadapan dengan sang raksasa yang namanya Goliat, saudara, dia tidak undur dari situ, dia tidak kabur, saudara. Dia tidak melarikan diri dari hadapan Goliat, tetapi dia menantang dan dia maju, saudara, ya, untuk mengalahkan Goliat, ya. Karena dia berkata, saudara, bahwa apa namanya, bukan pedang, bukan lembing yang menyelamatkan, tetapi Tuhan yang memberi keselamatan. Amin. Ya, engkau boleh berperang, ya, dengan seluruh perlengkapan senjatamu sebagai prajurit yang gagah perkasa, tetapi aku berperang demi nama Tuhan semesta alam. Walaupun dia kecil, saudara, dia hanya memakai umban, dia memakai batu, satu buah saja batu, kemudian diumban begitu rupa, saudara. Pada waktu umban itu, pada waktu batu itu, saudara, diserahkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan, saudara, maka Tuhan bisa membuat batu yang tidak diperhitungkan, ya, dengan umban yang mungkin senjata yang paling konvensional pada saat itu, tetapi Tuhan bisa membuat menjadi senjata pamungkas yang mematikan, saudara, yang membunuh daripada Goliat sang raksasa itu, saudara, ya. Nah, jadi walaupun ragi itu kecil kelihatannya, walaupun ragi berjumlah lebih sedikit daripada adonan, tetapi dia tidak terintimidasi oleh besarnya adonan. Saudara pernah lihat, saudara, di YouTube saya pernah lihat bahwa pada waktu singa berhadapan dengan gajah, saudara. Singa itu tidak lebih tinggi daripada gajah. Singa itu tidak lebih kuat daripada gajah. Singa itu tidak lebih besar daripada gajah, gitu ya. Tetapi saudara lihat, singa ini memiliki mental, memiliki sikap, ya, bahwa dia adalah punya mental dan sikap sebagai seorang raja hutan, ya. Singa itu adalah raja hutan, saudara, ya. Oleh karena itu sebagai raja, maka yang lain harus takluk dengan dia.
Maka pada waktu saudara ya, kalau di malam hari gitu, suasana yang sepi gitu ya, sunyi, senyap gitu, tiba-tiba ada auman suara singa di tengah malam itu, ya, maka semua binatang yang ada di hutan itu bergetar, saudara. Semua binatang yang ada di hutan itu menggigil, saudara ya, gemetaran karena apa? Suara auman daripada singa ini sebagai raja hutan. Nah, saudara ya, singa ini pada waktu dia melihat gajah, dia enggak terintimidasi oleh besarnya, tingginya, kuatnya, enggak terintimidasi. Tetapi dia melihat, saudara, bahwa ini makan siang saya, gitu. Ini makanan saya. Itulah sikap dan mental seorang raja. Saya katakan amin. Ya. Oleh karena itu, saudara, Daud walaupun kecil, imut-imut, masih kemerah-merahan, saudara ya, itu dihina oleh Goliat, tetapi saudara di dalam dirinya ada mental dan sikap singa dari Yehuda. Amin. Ya. Kita semua, saudara, ada Yesus di dalam diri kita, saudara. Ya. Berarti ada mental atau sikap singa dari Yehuda yang perlu kita miliki. Amin. Ya. Nah, itu cara kerja kerajaan Allah seperti ragi. Ragi ini salah satunya tidak terintimidasi oleh besarnya adonan. Kita memang minoritas, saudara, di negeri ini, saudara ya. Tetapi kita ini karena ada Roh Allah di dalam diri kita, ada Kristus di dalam diri kita. Kita umat pilihan Allah, kita adalah milik pusaka Allah, kita biji matanya Tuhan, saudara. Maka, saudara, yang berperang ganti kita adalah Tuhan, bukan kita sendiri. Amin, saudara. Oleh karena itu tidak perlu kita terintimidasi. Bahkan dikatakan, saudara ya, pada waktu Allah berbicara dengan Abraham, terkutuklah orang yang mengutuk kamu. Diberkatilah orang yang memberkati kamu. Kepada Zerubabel ya, dia berkata bahwa ya, barang siapa menjamah biji mataku, ia akan berhadapan dengan aku, kata Tuhan. Amin. Bukankah kita adalah anak-anak yang merupakan biji matanya Tuhan, kita adalah milik pusakanya Tuhan, orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, kemudian karakteristik ragi yang keempat adalah ragi tidak dipengaruhi oleh adonan, tetapi adonan dipengaruhi oleh ragi. Jadi ragi ini bukan dipengaruhi oleh adonan, tetapi sebaliknya adonan yang dipengaruhi oleh ragi, saudara. Tetapi walaupun kecil, dia mempengaruhi yang besar. Ya. Kita sebagai ragi harus tidak boleh dipengaruhi oleh dunia ini. Tidak boleh dipengaruhi oleh budaya dunia ini. Nilai-nilai moral atau gaya hidup dunia ini, saudara. Karena kita ini punya identitas sendiri. Kita ini adalah putra dan putri raja. Amin. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Oleh karena itu kita harus berbeda, saudara. Justru kita yang harus mempengaruhi adonan dunia ini. Bukan dunia yang mempengaruhi kita. Yang mau katakan amin. Ya. Jadi ingat, saudara-saudara itu adalah transformer di bangsa ini. Saudara adalah transformer di bumi ini, saudara ya. Puji Tuhan ya. Saya dan teman-teman ya ada di dalam wadah yang disebut dengan World Transformation Church, saudara ya. Tugas kami adalah mentransformasi, saudara ya. Seperti itu, kita adalah transformer, saudara ya. Bahkan visi kita adalah mempengaruhi kota dengan nilai-nilai kerajaan sorga ya. Nah, jadi saudara, ragi itu tidak dipengaruhi oleh adonan, tetapi adonan dipengaruhi oleh ragi. Oleh karena itu, kita di sini yang diumpamakan sebagai ragi harus dimanapun kita berada, ya, dalam keadaan apapun kita berhadapan, ya, itu kita harus bisa memberi pengaruh kepada adonan dunia ini. Kalau kita di rumah, kita harus bisa memberikan pengaruh kerajaan di dalam rumah tangga kita, ya, kepada istri, anak-anak kita. Kalau di dalam pekerjaan, kita harus mempengaruhi pekerjaan kita, lahan di mana kita bekerja, tempat di mana marketplace atau juga apa namanya ya marketplace, dan ya kita harus bisa memberikan pengaruh dimanapun kita berada.
yang ada di sekolah, yang ada di tempat kuliah, yang ada di rumah sakit, yang ada di pabrik, yang ada di kantor, yang ada di mana saja, kita harus bisa mempengaruhi ya tempat di mana kita diizinkan berada oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Nah, karakteristik ragi yang kelima, ragi mengubah kondisi adonan. Jadi saudara, sekali lagi kita yang diumpamakan sebagai ragi, saudara ya, yang kerajaan sorga yang diumpamakan sebagai ragi, harus bisa mengubah kondisi adonan. Karena kita ini adalah representasi dari kerajaan sorga. Jadi kita punya kewajiban untuk mengubah kondisi adonan di mana adonan itu berada. Adonan itu bisa di dalam, tadi saya sebutkan di dalam rumah, ya, bisa ada di dalam komunitas kita, bisa ada di dalam masyarakat kita, ya, bisa ada di dalam marketplace, gitu ya, ada di dalam workplace, gitu ya. Pokoknya di mana saja kita berada, kita sebagai ragi harus bisa menghamirkan seluruh adonan di tempat itu. Pertanyaannya, saudara, ya, banyak orang yang mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen, mengaku sebagai warga negara kerajaan sorga, tetapi tidak pernah bisa mengubah ya tempat di mana dia berada, saudara. Tempat di mana dia berusaha, tempat di mana dia berbisnis, tempat di mana dia bekerja, tempat di mana dia melayani. Oleh karena itu saat ini kita harus mengerti sebagai ragi, kita harus bisa mengubah kondisi adonan dimanapun kita ditempatkan. Amin. Karena kita ini, saudara, Yesus itu adalah terang dunia. Dan Yesus berkata kepada kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Bisa katakan amin ya. Kalau terang itu, saudara, harus bisa mengubah kegelapan. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ya ayatnya yang ke-5 ya. Kalau nggak salah ayat yang ke-5 ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi pada waktu ada terang, gelap harus menyingkir. Ya, gelap harus berubah ya. Saudara ya. Seperti itu. Jadi kalau kita ini adalah terang dunia, maka kita ini baru bisa berfungsi di tempat yang gelap. Amin. Ya, kalau di gereja mah udah terang semua, terang ketemu terang, malah jadinya sorot-sorotan gitu loh. Kalau mobil ketemu ya sorot-sorotan, bisa nabrak satu dengan yang lain, betul ya? Yang satu nyorotin yang lain nyorotin yang lain lagi gitu loh, seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya saudara tidak berfungsi terang itu. Oleh karena itu terang tadi seperti yang item yang pertama harus keluar dari daripada bungkusnya atau daripada kemasannya itu, kemudian harus dia pergi ke tempat yang gelap baru bisa berfungsi saudara terang itu. Bisa katakan amin? Ya. Ragi harus mengubah kondisi adonan. Jadi dimanapun kita berada harus ada perubahan. Ya, perubahan yang apa? Perubahan ke arah kerajaan sorga. Amin. Ya. Nah yang keenam karakteristik ragi adalah ragi bekerja diam-diam. Jadi ragi itu nggak perlu teriak-teriak, saudara, nggak perlu di medsos, saudara ya, membikin akhirnya viral gitu loh, saudara ya. Udah gitu saudara, akhirnya timbul ya, waduh, yang satu menyerang yang lain menyerang lagi, saudara, seperti itu ya. Terus terjadi konflik begitu, terjadi polemik ya, terjadi saling menghujat satu dengan yang lain. Tidak begitu cara kerja ragi, saudara. Ragi itu bekerja diam-diam baru bisa memberi pengaruh. Amin. Marak, saudara, hari-hari ini ya semua orang hampir membicarakan tentang Kristen progresif. Bukan dengan cara begitu, saudara, untuk bisa mengubah adonan dunia ini. Ya, karena ragi bekerja diam-diam. Nggak perlu saudara kita tampil ya dengan baju pendeta. Kita nggak perlu pakai jas pendeta. Kita nggak perlu pakai kalung salib yang banyak gitu loh. Kita pakai kopiah gereja. Nggak perlu saudara. Ya. Karena ragi itu bekerja diam-diam. Ya. Dia silent saudara, tapi dia memberikan pengaruh yang luar biasa. Haleluya. Ya, jadi nggak perlu saudara ya, waduh saudara itu di medsos saudara rame sini sono saudara ya, nggak perlu begitu ya.
Nah, yang ketujuh karakteristik ragi adalah ragi bekerja pada saat ia hadir. Jadi pada waktu dia hadir, dia pasti berfungsi sebagai ragi. Dia harus bekerja sebagai ragi. Ya, pertanyaannya buat kita semua, apakah kehadiran kita sudah bisa bekerja untuk bisa mengamirkan adonan dunia di mana kita ditempatkan? Ya, itu menjadi pertanyaan kita, menjadi PR kita semua, saudara ya. Karena ragi itu bekerja pada saat ia hadir. Jadi kalau ia hadir, dia harus membawa pengaruh dan perubahan dimanapun dia berada. Amin. Nah, yang kedelapan, ragi itu diaktifkan oleh panas, saudara. Nah, jadi kalau kita diumpamakan sebagai ragi, ya, kita kerajaan Allah diumpamakan sebagai ragi, ragi itu dipanaskan oleh, diaktifkan oleh panas. Jadi kalau ada panas, baru ragi itu aktif. Makanya saudara, panas ini berbicara mengenai proses dalam kehidupan kita. Ujian dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita diuji, kalau kita diproses, saudara, justru itu untuk mengaktifkan kita, saudara. Sebagai ragi untuk bisa memberikan pengaruh, saudara, bagi adonan ini, saudara. Jadi pada waktu makanya, dikatakan Paulus berkata begini, saudara, berbahagialah jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, gitu, saudara ya. Ya, karena kita tahu, saudara ya, bahwa justru oleh ujian inilah ragi baru diaktifkan, saudara. Makanya saudara, kalau ada penganiayaan, ada resolusi, ada gereja dipersekusi, gitu ya, jangan takut, saudara. Kita percaya justru proses itulah yang akan mengaktifkan ragi untuk bekerja. Ya. Gereja ya, semakin dihambat, semakin merambat. Ya. Semakin ditekan, ya, dia semakin bertahan. Semakin diresolusi, gereja semakin bermultiplikasi. Semakin dibakar, saudara, maka semangat rohnya semakin berkobar-kobar, saudara. Oleh karena itu, justru dengan ujian, dengan proses, maka ragi itu akan diaktifkan untuk bisa memberikan pengaruh dan bisa mempengaruhi, mengkamirkan seluruh adonan dunia ini. Haleluya. Nah, yang terakhir, karakteristik ragi yang ke-9 adalah sekali ragi masuk ke dalam adonan, ragi tidak pernah dapat ditarik kembali atau diabaikan. Sekali saudara, roh Allah bekerja melalui anak-anaknya, melalui putra-putri raja, kuasa kerajaan itu bekerja, maka dia akan terus bermultiplikasi, dia akan terus menyebar, saudara ya, sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah cara kerja kerajaan sorga, itulah bagaimana kerajaan sorga beroperasi, itulah yang disebut dengan kingdom influence atau pengaruh kerajaan yang sudah kita pelajari hari ini. Amin. Silakan tim PW kita. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Oh, mata kami untuk tertuju kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Oh, rapasandara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini kami mengerti dan memahami Tuhan
bahwa cara kerja atau cara kerajaan Allah beroperasi adalah seperti ragi yang ditaruh oleh seorang perempuan dalam 12 sukat teriuk tepung sehingga bisa menghampiri seluruh adonan itu. Biarlah Tuhan kami boleh berfungsi sebagai ragi itu di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga kehadiran kami sebagai putra dan putri raja boleh merepresentasikan kerajaan sorga di bumi ini. Dengan budaya, nilai, moral, dan gaya hidup kami sebagai warga negara kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa kepada setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di malam hari ini. Mereka yang sakit kami percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka telah disembuhkan. Mereka yang letih, lesu, dan beruruan berat, Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka. Engkau memberikan kekuatan karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Bagi umat-Mu yang sedang menderita kekurangan saat ini Tuhan, yang mengalami masalah finansial, kami percaya Engkau datang untuk berikan mereka kelimpahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menggaransi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memelihara dan menyediakan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga bagi mereka yang kekurangan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu dapat memelihara hati dan pikiran mereka semua di dalam Kristus Yesus. Sehingga mereka boleh bersuka cita, mereka boleh bersyukur di dalam segala hal, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat kedua belah tangan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Sampai jumpa di mesbah doa minggu depan. Haleluya.